Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adi Intan Dwi Septiana dari jurusan Sistem Informasi UPBC Cimalang. Di sini saya akan melakukan praktikum untuk pemenuhan tugas 3 pemrograman berbasis desktop. Pada tugas 3 kali ini, kita akan melakukan pemrograman berbasis objek pada studi kasus manajemen restoran. Lalu ada 3 indikator untuk menilai hasil belajar saya, yaitu dapat mengimplementasikan konsep abstraksi dan atau inheritance. Poin kedua, mampu mengimplementasikan enkapsulasi dan lainnya. Lalu poin ketiga, mampu mengimplementasikan materi-materi sebelumnya seperti struktur keputusan dan juga struktur pengulangan, array, string. Lalu di sini saya diminta membuat program Java yang akan digunakan untuk manajemen restoran. Pada program ini akan mencakup berbagai konsep pemrograman berbasis objek yang sudah dipelajari sebelumnya. Di sini ada petunjuk pengerjaan tugas. Yang pertama, buatlah sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut nama, harga, dan juga kategori. Definisikan metode abstrak tampil menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Jadi di dalam kelas abstrak menu item akan dipanggil tampil menu untuk menghasilkan atau menampung dan juga menampilkan informasi tentang item menunya. Di sini saya sudah membuat abstrak kelas menu item, di dalamnya memiliki nama, harga, dan juga kategori. Di sini kita melakukan public menu item dengan nama, harga, dan juga kategori. Di sini saya melakukan get untuk memanggil atau saat digunakan untuk pemanggilannya nanti. Lalu saya juga membuat tampil menu untuk menampilkan menu tadi. Lalu pada poin kedua, buatlah 3 kelas turunan dari menu item, yaitu makanan, minuman, dan juga diskon. Kelas makanan dan minuman adalah sekelas dari menu item dan harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya, misalnya jenis makanan dan jenis minuman. Implementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Lalu kelas diskon adalah sekelas dari menu item juga yang akan digunakan untuk menerapkan diskon khusus pada menu. Kelas ini harus memiliki atribut diskon dan mengimplementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan oleh restoran. Di sini saya sudah membuat kelas turunan dari menu item, yaitu makanan, mengextends menu item. Di sini saya membuat variabel private string jenis makanan karena diinformasikan jika dibutuhkan informasi tambahan seperti jenis makanan atau minuman. Pada kelas ini ada pempublikan makanan dengan isi nama, harga, dan juga jenis makanan. Nah, di sini juga ada get, proses get, dan juga override. Di sini juga sudah ada tampil menu untuk menampilkan nama makanan, jenis makanan, dan juga harganya. Di minuman pun juga seperti itu. Ada kelas minuman extends menu item. Di sini saya membuat variabel string jenis minuman menggunakan get. Lalu di override dan juga menggunakan tampil menu.
Lalu untuk diskon, saya menggunakan pivot double sebagai diskon. Di sini dia akan memanggil string sebagai nama, harga juga diskonnya. Dan melakukan get, override, dan juga tampil menu. Di sini diskon akan dikalikan 100, yaitu untuk pada diskon ini ada juga override dan juga tampil menu. Lalu kita ke poin selanjutnya, buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut berupa sebuah array list untuk menyimpan semua item menu. Ini saya sudah membuat menu. Kelas menu ini digunakan array list untuk menampilkan menu. Jadi sudah membuat public tampilkan menu. Jika menu masih kosong, dia akan menampilkan pesan ini, dan jika sudah ada, dia akan menampilkan daftar menu pada restoran. Dan juga ini juga menggunakan get menu dan juga jumlah menu. Lalu setelah kita menginputkan menunya, akan disimpan ke dalam file.txt. Lalu jika sudah disimpan sebelumnya, maka dia akan dimuat dari file.txt tadi. Lalu poin selanjutnya, buatlah kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencetak pesanan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Jadi saya sudah membuat kelas pesanan menggunakan array list. Di sini pelanggan bisa menggunakan tambah pesanan, lalu tampilan pesanan, dan juga struk. Di sini akan ditampilkan pesanan pelanggan dalam berupa struk jika sudah memesan menu di restoran. Setelah itu di sini juga ada penghitungan total, lalu ada penyimpanan struk ke file docs.txt setelah selesai melakukan transaksi. Lalu poin selanjutnya, implementasikan konsep inheritance antar kelas-kelas. Poin ke-6, implementasikan konsep encapsulation dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas. Saya sudah menggunakan private dan juga menggunakan get untuk membatasinya. Lalu pergunakan penggunaan exception yang mengganti seperti kita mencoba mengakses item yang tidak ada dalam menu. Nomor 8, program harus memiliki menu utama memungkinkan penggunaan untuk menambahkan item baru ke menu, makanan, minuman, atau diskon, menampilkan menu restoran, menerima pesanan dan menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya, menghitung total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan, menampilkan struk pesanan pelanggan keluar dari program. Poin ke-9, implementasikan operasi I/O dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah file teks, dan juga menyimpan struk pesanan pelanggan dan memuat dari file teks. Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Pada menu ada juga penggunaan muat dari file dan simpan ke file. Di pesanan juga ada simpan ke file. Di sini untuk struk, sedangkan di sini untuk menu-menu yang sudah disimpan sebelumnya.
Poin ke-10, gunakan seluruh keputusan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan seperti saat menampilkan menu dan memproses pesanan. Lalu di sini ada menu utama atau file utama untuk menampilkan pengguna ya, dari poin 8 tadi harus memiliki menu utama untuk memungkinkan pengguna menggunakan poin-poin ini. Di sini ada file main. Di sini saya sudah ada menu utama disimpan di sini menggunakan private menu berupa menu restoran. Di sini juga sudah menggunakan try-catch menu restoran. Jika menu .txt sudah memiliki isi atau sudah ada sebelumnya, dia akan menampilkan menu restoran yang sudah ada sebelumnya. Lalu di sini ada kondisi untuk exit dan juga perolongan duel. Di sini ditampilkan menu utama restoran untuk menampilkan menu, menambahkan menu, pesan menu, dan juga keluar dari sistem. Kita akan diarahkan untuk memilih menu, dan jika dan jika pilihan 0, maka dia akan kembali, dan jika ada nomor yang tidak valid atau dipilih, dia akan mengeluarkan pesan masukkan angka yang tidak valid. Di sini juga ada perulangan switch case. Pada case pertama dia akan ke tambah menu. Di sini ada tambah menu. Kita bisa memilih menu apa yang akan dilanjutkan dengan penambahan menu, apakah menambahkan makanan, minuman, atau diskon. Di sini juga ada penambahan jika kita menambahkan menu, yaitu nama menunya apa, harganya berapa. Di sini juga sudah ada untuk kondisi case pertama. Untuk penambahan menunya, dia berupa tambah menu makanan, minuman, dan juga diskon. Lalu selanjutnya ke tampilkan menu. Nah, di sini ada tampilkan menu tadi. Jika sudah ada daftar menunya, dia akan ditampilkan. Setelah itu ke proses pemesanan. Pelanggan akan diarahkan ke proses pemesanan. Pertama, dia akan ditampilkan menu yang sudah ada pada sistem. Pelanggan bisa memilih makanan atau minumannya, dan juga akan ditampilkan pesan yang sudah dipilih. Lalu setelah pesanan selesai, dia akan menghasilkan struk pemesanan yang disimpan ke file txt.
Lalu setelah itu dia akan ke proses simpan menu ke file, menjalankan kelas di menu ini. Untuk simpan menu ke file, lalu yang selanjutnya pada case terakhir atau default, jika tidak ada pilihan yang valid terkait pemilihan menu utama ini, dia akan mengeluarkan pesan tidak valid. Namun jika dia valid, dia akan melanjutkan ke proses-proses selanjutnya. Kita akan mencoba menjalankan. Coba berikut. Nah, sebelumnya saya sudah menambahkan sate ayam dalam sistem, yaitu berupa namanya sate ayam, kategori makanan dengan jenis makanan berupa sate, harganya sebesar 30.000. Lalu saya akan mencoba menambahkan menu lain. Coba tambahkan. Di sini sudah ditambahkan. Kita akan coba pemesanan. Kita akan memesan nomor 1. Karena saya sudah selesai, saya coba ngetik 0, maka ditampilkan struk pemesanan atas pesanan saya sebesar 30.000. Lalu saya mencoba ke luar. Karena tidak valid, dia akan mengeluarkan angka tidak valid. Kita akan ke
Oke, karena desain tipis tujuh ini juga coba ulang. Nah, baik, kita akan coba menampilkan menu yang sudah ada. Saya akan mencoba menambahkan diskon diskon ini. Oh, itu off, yes. Kita coba kita menampilkan, kita akan menambahkan diskon. Nama menu diskon 30% jika dia melakukan pembelian pada 1 juta. Jadi akan mendapatkan diskon 30%. Kita coba tampilkan. Nah, ada diskon sudah tampil. Kita coba kalau mungkin berikut sedikit penjelasan dari saya, mungkin bisa diberikan pengarahan atau feedback lebih lanjut jika memang program saya masih ada banyak kekurangan dan juga